Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video materi matematika umum tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu ada 3, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Untuk rumus identitas kebalikan sendiri itu ada 6. Nah, ini adalah identitas kebalikan yang perlu kita ingat. Kuncinya adalah nilai trigonometri yang sebelah kiri ini adalah kebalikan dari nilai trigonometri yang sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Untuk identitas perbandingan itu ada 2 rumus. Ada beberapa nilai trigonometri yang bisa kita nyatakan sebagai perbandingan nilai trigonometri lainnya. Nah, yang pertama itu tan. Tan alfa ini sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian, yang kedua, kotangen. Karena kotangen kebalikan dari tan, maka ini tinggal kita balik saja posisinya. Jadi, kotan alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Identitas Pitagoras. Pertama-tama kita harus mengetahui teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini adalah y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Lalu, ruas kiri dan ruas kanan dibagi r kuadrat. Jadi, y kuadrat per r kuadrat ditambah x kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Lalu kuadrat ini bisa disatukan menjadi y per r kuadrat ditambah x per r kuadrat. Nah, r kuadrat per r kuadrat ini sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi ke segitiganya. Y di sini ini untuk sisi depan dan r ini untuk sisi miring. Jadi, y per r berarti depan per miring. Depan per miring adalah sin. Oke, terus ditambah x per r. X di segitiga sini, x itu untuk sisi samping dan r-nya ini untuk sisi miring. Nah, jadi samping per miring, sa sama mi jadi cos. Nah, karena di sini ada kuadrat, jadi y per r kuadrat sama dengan sin kuadrat A, dan x per r kuadratnya itu sama dengan cos kuadrat A. Satunya tetap ya. Selanjutnya, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1 banding sin kuadrat A. Sin kuadrat A per sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A per sin kuadrat A sama dengan 1 per sin kuadrat A. 1 ditambah cos kuadrat A sama dengan cosec kuadrat A. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1 banding cos kuadrat A. Sin kuadrat A per cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan 1 banding cos kuadrat A. Tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sec kuadrat A. Selanjutnya ada latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah bentuk sederhana dari sin x kali cot x plus cosec x adalah. Nah, pertama-tama kita salin soalnya dulu. Sin x dikali cot x per cosec x. Nah, sin x kita turunin aja biasa, sin x. Cot x-nya kita ganti menjadi cos x per sin x. Sedangkan cosec x-nya kita ganti menjadi 1 per sin x. Sama dengan, nah, itu kan atas sama bawah ada sin x. Kita bisa coret sin x-nya atas dengan bawahnya. Nah, sisa tinggal cos x per 1 per sin x. Sama dengan, nah, kita ganti pembaginya menjadi perkalian cos x. Tadinya cos x 1 per sin x menjadi cos x dikali sin x per 1. Nah, cos x dikali sin x per 1 itu kan sama dengan cos x dikali sin x. Nah, itu tuh sama aja dengan sin x dikali cos x, cuman dibalik doang. Soal yang kedua ini bentuk sederhana dari sin kuadrat x plus cos kuadrat x per tan kuadrat x min sekan kuadrat x. Gimana bisa kita lihat pembilang tersebut merupakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri tersebut itu sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Lalu sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 1 saja.
Lalu per tan kuadrat X itu merupakan sama dengan identitas trigonometrinya sin kuadrat X per cos kuadrat X. Min, kita tuliskan lagi, itu identitas secant kuadrat X-nya merupakan 1 per cos kuadrat X. Kita sama dengankan lagi, maka hasilnya 1 per sin kuadrat X min 1 per cos kuadrat X itu dari penyebutnya itu kan sama cos kuadrat X, jadi kita jadikan satu saja, sedangkan atasnya tinggal kita gabungin. Oke, sama dengan lagi, di situ tertulis 1 per cos kuadrat X per cos kuadrat X. Kenapa bisa jadi cos kuadrat X yang bawahnya? Karena sin kuadrat X min 1 itu merupakan identitas trigonometri juga, namun dibalik. Jadi itu kan tadinya bisa kita lihat dari identitas trigonometri sebelah kanan, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, itu bisa saja cosnya kita pindah ke kanan menjadi min cos kuadrat X, lalu kita satunya pindahkan ke kiri jadi min 1. Bisa kita hasilkan sin kuadrat X min 1 itu sama dengan min cos X, jadi kita tulis saja min cos X. Jadi itu sama dengan 1 per min cos X cos 1 per min cos kuadrat X per cos kuadrat X. Maka hasilnya 1 per, itu kan cos kuadrat X per cos kuadrat X kan kita coret, itu kan sama dengan 1, sedangkan itu ada min jadi min 1. Maka 1 per min 1 itu sama dengan min 1. Maka hasilnya min 1. Sin X dikali cotan X plus secant X. Jadi untuk memisahkan soal yang seperti ini, kita harus menyederhanakan persamaannya terlebih dahulu, yaitu untuk cotan X. Persamaannya itu adalah cos X per sin X, sedangkan secant X yaitu ada 1 per cos X. Lalu kita tulis sin X dikali cos X per sin X plus 1 per cos X. Nah, setelah itu kita kalikan terlebih dahulu. Sin X dikali cos X yaitu sin X cos X. Lalu sin X dikali 1 yaitu ada sin X. Lalu untuk penyebutnya kita tulis ulang, yaitu dapatkan sin X kali cos X per sin X plus sin X per cos X. Lalu untuk sin X kita coret, maka yang dapatkan itu hasilnya adalah cos X plus tan X, karena sin X per cos X itu sama aja dengan tan X. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah bentuk sederhana dari cosec X ditambah cot tangan X dikali 1 min cos X. Nah, kita cari dulu kebalikan dari cosec X dan cot tangan X. Kebalikan dari cosec X ini adalah 1 per sin X ditambah kebalikan dari cot tangan ini adalah cos X per sin X lalu dikali dengan 1 min cos X. Nah, karena di sini penyebutnya itu sama, jadi kita satukan saja. 1 plus cos X per sin X dikali 1 min cos X. Nah, lalu kita jumlahkan 1 plus cos X ini dikali 1 min cos X ini per sin X. Nah, kita masukkan ke bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabarnya itu ada A plus B dikali A min B. Nah, jadi A kuadrat min B kuadrat. Lalu kita tulis lagi 1 dikuadratkan dikurangi cos dikuadratkan lalu tambahkan X per sin X. Nah, 1 kuadrat ini sama aja 1. Lalu min cos kuadrat X per sin X. Nah, 1 min cos kuadrat X ini sama dengan sin kuadrat X. Jadi, kita tulis saja langsung sin kuadrat X per sin X. Nah, sin kuadrat X ini sama saja seperti sin X dikali sin X per sin X. Jadi, kita coret aja penyebut dengan pembilangnya. Jadi, jawabannya adalah sin X